Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab As-Siyam karangan Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin. Alhamdulillah kita sudah sampai di halaman berapa ini ya? Sudah sampai di halaman 31. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fawaidus siyam, manfaat puasa. Lis-siyami fawaidu katsiratun mutanawwi'atun arsyadana ilaiha sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Puasa itu memiliki banyak sekali manfaat yang beragam yang telah ditunjukkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu nadhkuru atrafan minha. Kami akan menyebutkan beberapa faidahnya, yang mana itu diantaranya adalah al-faidatul ula. Ini faidah yang pertama. Qala al-musannifu al-ula, faidah yang pertama adalah as-siyamu sihhatun lil abdan wa wiqayatun laha minal amrad. Bahwasanya puasa itu adalah kesehatan bagi tubuh kita dan merupakan perlindungan dari berbagai macam penyakit. Maka kata Nabi SAW, sumu tasihhu, hendaklah kalian semua puasa, niscaya kalian itu akan sehat. Kenapa seorang itu ketika berpuasa maka tubuhnya akan sehat? Lianna aktsara ma ya'taril abdana minal asqami innama huwa bisababil fadalat wa kathratil imtila. Karena sebagian besar penyakit itu yang datang dan menyerang tubuh kita itu disebabkan oleh kelebihan zat sisa dan terlalu banyak makan. Kayak sebagian syair mengatakan wa maraduka wada'uka min syarabika wat ta'ami. Penyakit yang kamu derita itu banyak datangnya dari makanan dan minuman. Maka ketika seorang ini menahan makan minum, maka otomatis tubuhnya akan kembali menjadi lebih sehat. Oleh karenanya qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ughzu taghnimu, ughzu tanimu. Hala kalian semua berperang, maka kalian akan mendapatkan harta rampasan perang. Wasumu tasihhu, ini kata Nabi, hendaklah kalian semua berpuasa, niscaya kalian itu akan sehat. Wasafiru tastaghnu, dan hendaklah kalian bepergian, niscaya kalian akan menjadi kaya. Rawahu Tabarani bi sanadi thiqat, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dengan sanad yang thiqah, dipercaya. Bismillah. Ini faedah yang pertama. Jadi faedah yang pertama dari puasa itu adalah untuk kesehatan. Faedah yang kedua, qala al-musannifu ats-tsaniyatu. Faedah yang kedua dari puasa adalah salamatul adhani wa tashihul afkari wa nashatil quwwatil hafizati wa taqlili nisyaniha. Faedah yang kedua dari puasa adalah salamatul adhan, menjaga kejernihan fikiran. Wa nasyat wa tashihul afkar, menyempurnakan daya berfikir.
Barang siapa yang berpuasa, maka daya berfikirnya akan berkualitas. Wa nasyatul quwwatil hafizati. Wa nasyatul quwwatil hafizati itu akan meningkatkan kekuatan daya ingat. Barang siapa yang sering puasa, maka daya ingatnya itu akan menjadi kuat. Wa taqlili nisyaniha. Dan itu akan mengurangi rasa lupa. Mengurangi lupa. Ketika orang ini banyak puasa, maka dia tidak akan mudah lupa. Subhanallah. Lah kok bisa orang itu ketika puasa maka akan daya ingatnya itu akan lebih maksimal lagi, ya, tidak mudah lupa. Kenapa? Kata beliau di sini, li'anna kathratal akli tukthirur rutubati wal bakharati fil admighah. Karena terlalu banyak makan itu akan meningkatkan kelembaban dan uap di dalam otak. Ketika sudah banyak uap di dalam otak, apa yang terjadi? Wadzalika mimma yuthqilu 'alal quwwatil hafizah. Hal itu akan menyebabkan daya ingat kita menjadi lemah dan berat. Maka ketika orang ini banyak makan, lebih-lebih di waktu pagi, ya, habis itu belajar, ya biasanya cenderung ngantuk. Kalau tidak dia tidur. Ya, kenapa? Karena seperti itu, otak itu sudah kebanyakan uap yang masuk di situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sulit konsentrasi ketika seorang ini sudah kenyang. Ats-tsalitsah, faidah yang ketiga dari puasa, khiffatu harakatil a'dha'i lit-tha'at. Faidah yang ketiga dari puasa adalah keringanan anggota tubuh untuk beribadah. Ya, jadi orang ketika lapar itu mudah beribadah. Kenapa? Fa inna syiba'a yurkhil jasadah wa yuthqiluhu 'anil ibadah. Karena kekenyangan itu akan membuat tubuh menjadi malas dan berat dalam beribadah. Wa hatanil faidatani mimma yushiru ilaihima qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sumu tasihhu. Dan kedua manfaat ini termasuk yang ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW, sumu tasihhu. Hendaklah kalian semua berpuasa, maka kalian akan sehat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Thumma qala al-musannifu, faidah yang keempat dari puasa adalah qal ar-rabi'atu as-siyamu sababu khidlani a'wani syaitan wa nasri ajnadir rahman. Puasa itu akan menjadikan sebab kelemahan bala tentara setan. Jadi setan akan menjadi lemah ketika orang ini puasa. Dan itu akan menjadi kemenangan bagi pasukan Allah Subhanahu wa taala. Wasiyanatun lil jawarihi 'anil istirsal fil mukhalafat wal inhimaki fi syahawat, al-inhimak fi syahawat. Ketika seorang itu puasa, maka akan menjaga anggota tubuhnya dari terjerumus dalam kemaksiatan serta al-inhimak fi syahawat, tenggelam dalam syahwat. Ya, ketika orang ini sudah kenyang, maka taharrakat a'dha'uhu, ya, anggota tubuhnya ini akan bergerak melakukan kemaksiatan. Fa inna kathratal aghdiyah, ini alasannya kenapa ketika orang ini puasa itu tidak mudah melakukan maksiat. Fa inna kathratal aghdiyati mimma yuharrikun nafsa ila mazmumis syahawat. Karena banyaknya makanan yang dikonsumsi itu dapat membangkitkan hawa nafsu yang tercela.
Ya. Fa idza massahal ju'u dhallat wanqadat washtaghalat bima hiya fihi 'anil afkarid daniyah. Namun ketika merasakan lapar, ya karena ketika orang ini puasa itu akan merasakan lapar, maka nafsu itu akan tunduk, ya. Nafsu akan tunduk dan patuh dan sibuk dengan keadaan dirinya sehingga terhindar dari pikiran-pikiran yang hina. Ini kalau orang sudah lapar, tapi beda halnya kalau dia kenyang. Ya, kalau kenyang maka sebaliknya akan tergerak anggota tubuhnya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataskunul jawarihu 'anil harakatir radiyah. Sehingga anggota tubuh kita akan terjaga dari perbuatan buruk, ya, ketika seorang ini sudah lapar. Nah, makanya di sini syair berkata, "Idza mal mar'u shama 'anil khataya fa kullu syuhurihi syahrus siyami." Apabila seorang itu berpuasa dari dosa, maka seluruh bulannya adalah bulan puasa. Subhanallah. Ya, kullu syuhurihi syahrus siyam, karena enggak ada makan di situ. Enggak ada makan. Ya, yang menyebabkan maksiat itu banyak terjadi ya karena kekenyangan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa adalah perisai. Apa maksudnya? Ai wiqayatun 'anil ma'asi wal atham. Wiqayatun 'anil ma'asi wal atham. Wa wiqayatun 'anil 'adzabi bin niran. Apa maksud dari hadis Nabi as-siyamu junnah ay wiqayatun 'anil ma'asi, yaitu sebagai perlindungan dari maksiat, wal atham dan dosa, wa wiqayatun 'anil 'adzabi bin niran, serta sebagai pelindung dari azab neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Puasa, kata Nabi, adalah perisai yang digunakan seorang hamba untuk berlindung dari api neraka. Ingin diselamatkan dari api neraka, berpuasalah. Rawahul Imam Ahmad bisanadin hasan, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Wa fi riwayatin lahu aydan, dan riwayat Imam Ahmad juga disebutkan as-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Dalam riwayat lainnya Imam Ahmad juga menyebutkan bahwasanya puasa itu adalah perisai dan benteng yang kokoh dari api neraka. Wa hisnun hasinun, benteng yang kokoh minan nar, dari api neraka. Ini faidah yang keempat. Faidah yang kelima dari puasa. As-siyamu sababun liqabulir raja'i wa ijabatid du'a. Faidah kelima menerangkan bahwasanya puasa adalah sebab diterimanya harapan dan dikabulkannya doa. Jadi barang siapa yang harapannya, keinginannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia puasa. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathun haqqa 'ala Allahi an la yarudda lahum da'watan." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menolak doa mereka. Ada 3 golongan di mana doa mereka ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Yang pertama, as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga ia berbuka.
wal mazlumu hatta yantasir, orang yang terzalimi hingga ia mendapatkan kemenangan, wal musafiru hatta yarji'a, dan orang yang musafir, yang bepergian hingga ia kembali ke rumahnya. Di mana hadis ini rawahul Bazzar wa ghairuh, diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan juga yang lainnya. Fadailus siyam. Thumma qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fadailus siyam. Fadailus siyam, keutamaan puasa. As-siyamu lahu fadailu katsiratun nadhkuru jumlatan minha. Puasa itu memiliki banyak sekali keutamaan dan kami akan menyebutkan beberapa dari keutamaan tersebut. Minha, diantaranya adalah al-fadilatul ula, takfirul khataya wadz-dzunub. Keutamaan pertama dari puasa adalah penghapusan kesalahan ataupun dosa. Jadi barang siapa yang puasa maka dosanya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan iman, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga yang lainnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah berkata, "Man shama ramadhana wa 'arafa hududahu wa tahaffadha ma yanbaghi lahu ay yatahaffadha kaffara ma qablahu." Allah. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan, barang siapa puasa di bulan Ramadan, wa arafa hududahu, mengetahui batas-batasnya. Oh ini tidak boleh, oh ini boleh. Ini tidak boleh, ini boleh. Wa tahaffadha ma yanbaghi lahu ay yatahaffadh, dan dia menjaga apa yang seharusnya dijaga. Kaffara ma qablahu, maka akan, atau kufiranya, kufira ma qablahu, maka akan dihapus dosa-dosa yang sebelumnya. Ai az-dzunub allati qabla siyam. Jadi dosa yang dia lakukan sebelum puasa itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ibnu Hibban wal Baihaqi, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga Imam Ibnu Hibban. Thumma qala wa rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Imam Muslim juga meriwayatkan satu hadis dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Abdurrahman ibnu Sakhrin, an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhana ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabatil kaba'ira, idza jtunibatil kaba'ira. As-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jum'ah, Jumat ke Jumat, wa ramadhan ila ramadhan, dan Ramadan ke Ramadan selanjutnya. Mukaffiratun ma bainahunna, akan menghapus dosa di antara waktu-waktu tersebut. Subhanallah. Majtunibat al-kabair, selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Subhanallah. Ats-tsaniyah, fadilah kedua, raf'atud darajat wa mudha'afatul mathubat.
Keutamaan kedua puasa adalah rif'atud darajat, meninggikan derajat. Wa mudha'afatul mathubat, dan melipat gandakan pahala. Dan itu kita bahas di pertemuan sebelumnya. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adam yudha'aful hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Allah, setiap amal anak Adam, setiap amal kita ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan itu bernilai 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allahu Akbar. Ini Allah yang Maha mengetahui akan hal itu semua. Yang penting amal baik itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, karena sungguhnya ia adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Ayatruku shaimu syahwatahu wa ta'amahu min ajli, rawahu Muslim. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwat dan makanannya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ats-tsalitsah, ini keutamaan puasa yang ketiga. As-siyamu maqamun munif wa mansibun syarif. Keutamaan ketiga, puasa adalah kedudukan yang mulia, maqamun munif, wa mansibun syarif, dan posisi yang terhormat. Kenapa kok bisa seperti itu? Lidzalika adafahu Allah Ta'ala ilaihi idafata tashrifin faqala illa as-sawma fa innahu li. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa kepada Allah sebagai bentuk pemuliaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan, illa as-sawma li, illa as-sawma fa innahu li, kecuali puasa karena sungguhnya ia adalah untukku. Puasa lillahi ta'ala, menunjukkan bahwasanya puasa ini mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'a annal a'mal as-salihata kullaha lillahi ta'ala. Ya, padahal semua amal soleh adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa ini puasa hanya disandarkan secara khusus pada Allah Subhanahu wa taala? Fadallat hadhil idafatu ala tashrifin khassin. Maka penyandaran khusus ini, puasa disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan akan adanya kemuliaan yang istimewa di situ. Walil ulama'i fi wajhi dzalika aqwalun kullun minhum takallama an dzauqihi aw fahmihi. Para ulama memiliki beberapa pendapat mengenai makna penyandaran ini, illa somuli. Dan masing-masing dari mereka itu berbicara sesuai dengan pemahaman dan penghayatan mereka dalam memahami firman Allah ini. Fa inna som fa innahu li. Ini hadis qudsi ya. Faqailun inna siyama laysa fi hazzun lis-shaim fakana lillahi ta'ala wahdah. Nah, tadi disebutkan bahwasanya puasa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini para ulama berbeda pendapat apa maksudnya puasa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan inna siyama laysa fi hazzun lis-shaim fakana lillahi ta'ala wahdah. Sebagian pendapat mengatakan bahwasanya puasa itu tidak memiliki keuntungan duniawi bagi orang yang melakukannya.
sehingga ia benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini pendapat yang pertama, bahwasanya puasa ini tidak mempunyai bagian duniawi yang bisa didapat oleh seorang yang puasa. Karena ini hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qailun, ada juga yang berpendapat inna siyama laysa minal a'mali allati yadkhuluha ar-riya'u li'annahu niyyatun wa imsakun 'anil mufattirat fahuwa khalisun lillahi ta'ala wahdahu. Allah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya puasa itu bukanlah amalan yang dapat dimasuki riya atau istilahnya pamer gitu. Kenapa? Karena ia hanya berupa niat. Puasa itu kan niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga ia benar-benar murni untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Insyaallah. Wa thammata aqwalun ukhra taraktuha khaufal ihami awis sa'am. Ada juga pendapat yang lain yang mungkin saya tidak sebutkan di sini ya, untuk menghindari kebingungan atau kebosanan dalam kitab ini ya tentunya. Ar-rabi'ah. Nah, ini fadilah yang keempat dari puasa. Ar-rabi'ah. Fadilah yang keempat, keutamaan puasa yang keempat adalah al-mala'ul ladzina hum 'indallahi minal malaikati wa ghairihim 'alaihimus salamu yashummuna khalufa famis shaimi ay riha famihi atyaba min rihil miskih. Allahu akbar. Para makhluk mulia yang ada di sisi Allah, termasuk malaikat dan yang lainnya, itu mencium bau mulut orang yang berpuasa, yang mana baunya itu lebih wangi dari aroma misik. Di malaikat dan makhluk-makhluk yang lain itu mencium bau mulut orang yang puasa. Ya. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil miski." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, di kekuasaannya, itu demi Allah, sungguh la khalufu famis shaim, sungguh bau mulut orang yang berpuasa, atyabu 'indallahi min rihil misk, lebih harum di sisi Allah daripada aroma misik. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Al-khamisah, fadilah yang kelima, al-malaikatu alaihimus salam yusalluna 'alas shaimi wa yastaghfiruna lah. Para malaikat itu memberikan doa dan memohonkan ampunan bagi orang yang berpuasa. Jadi kita nih yang puasa itu didoakan oleh para malaikat, ya. Rawat Tirmidzi wa ghairuhu an Ummi Amarah al-Ansariyah radhiyallahu anha. Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya meriwayatkan hadis dari Ummu Amarah al-Ansariyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fi ghairi syahri Ramadan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya, kepada Ummu Amarah ini di luar bulan Ramadan. Faqaddamat ilaihi ta'aman. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertamu ke rumahnya Ummu Amarah. Lalu Ummu Amarah, apa yang dilakukan oleh Ummu Amarah? Faqaddamat ilaihi ta'aman. Beliau Ummu Amarah ini menyajikan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu faqala laha kuli. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, makanlah Ummu Amarah. Lalu Ummu Amarah menjawab, faqalat inni shaimah. Ummu Amarah menjawab, saya sedang puasa ya Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas shaima tusalli alaihi al-malaikatu
idza ukila indahu hatta yafruhu. Allah. Kata Nabi, sungguhnya orang yang berpuasa, maka itu malaikat bersalawat untuknya jika ada orang yang makan di sisinya hingga mereka selesai makan. Jadi kadang nih kita nih puasa di siang hari, ada bocil-bocil itu yang makan es krim, ya kita kan merasa bagaimana gitu, ingin juga mencicipi. Tapi dia karena berpuasa menahan dari itu semua, maka ketika itu para malaikat itu bersalawat untuknya. Apa arti malaikat itu bersalawat? Malaikat itu memintakan ampun untuk orang tersebut karena dia sudah rela menahan diri dari makanan-makanan yang dimakan di sisinya sampai mereka itu selesai makan. Subhanallah. Warawa Ibnu Majah anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Bilal, innas sha'ima tusabbihu 'idhamuhu wa tastaghfiru lahul malaikatu ma ukila 'indah." Ai ma dama yu'kalu 'indahu. Kata Nabi, "Ya Bilal, wahai Bilal, innas sha'ima tusabbihu 'idhamuhu." Sungguhnya tulang-tulang orang yang berpuasa itu bertasbih. Wa tastaghfiru lahul malaikah, dan malaikat memohonkan ampunan untuknya. Ma ukila indah, selama ada makanan yang dimakan di sisinya. Subhanallah. As-sadisah, ini fadilah yang ke-6. Innallaha azza wa jalla yubahil malaikata bis-shaimin. Keutamaan ke-6 adalah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang berpuasa di hadapan para malaikat. Wah, ini si fulan puasa, malaikati. Ini malaikat saya nih. Ini ada hamba saya yang sedang puasa, namanya si fulan. Dibanggakan kita nih di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Rawat Tabrani anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahru barakatin, bulan yang penuh berkah. Yaghshakumullahu fihi fayanzilur rahmah." Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada kalian di dalamnya. Fayanzilur rahmah, lalu dia menurunkan rahmatnya. Wa yahuttul khataya, dan menghapus dosa-dosa. Wa yastajibud du'a, serta mengabulkan doa-doa. Wa yubahi bikum malaikatah, dan dia Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian semua nih di hadapan para malaikatnya. Subhanallah.